Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kita jumpa lagi. Apa kabarnya? Mudah-mudahan tidak pernah bosan dengan SN. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, dan berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Keadaan darurat. Cobaan berat Satrio Piningit. Pernahkah Anda merasakan hidup ini seperti gulungan ombak yang tak ada habisnya? Saat satu ombak surut, ombak lain sudah siap menerjang. Masalah datang silih berganti, terkadang dari arah yang tak terduga, menuntut solusi yang rumit, bahkan seringkali di luar kemampuan kita. Di tengah badai kehidupan yang tak berkesudahan ini, ada kisah yang menarik untuk kita selami, sebuah potret ketangguhan, kebersyukuran, dan keikhlasan yang luar biasa. Mari kita berkenalan dengan sosok yang kita sebut Satrio Piningit. Bayangkan saja, kehidupan Satrio Piningit ini seperti sebuah novel epik yang penuh dengan plot twist dan konflik yang tak terduga. Berbagai kisah dan permasalahan datang silih berganti, tak memberi jeda. Seolah-olah semesta mempunyai agenda khusus untuknya, beberapa masalah muncul di luar perkiraan, menghadapkan dirinya pada teka-teki yang memerlukan solusi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga rumit dan penuh perhitungan. Ini bukan sekedar tantangan harian biasa, ini adalah ujian bertubi-tubi yang menguras tenaga, pikiran, dan juga hati. Tak hanya itu, Satrio Piningit memiliki tugas berat dan berisiko tinggi yang harus ia emban. Tugas ini, yang mungkin adalah takdirnya, seringkali dihalangi oleh orang atau bahkan kekuatan yang berniat jahat. Mereka seperti bayangan yang selalu mengintai, siap menjegal setiap langkahnya, membuat setiap kemajuan terasa seperti mendaki gunung terjal tanpa tali pengaman. Kita semua tahu bagaimana rasanya ketika ada pihak yang sengaja ingin melihat kita gagal, bukan? Nah, bagi Satrio Piningit, ini adalah kenyataan sehari-hari yang harus ia hadapi. Meskipun menghadapi segunung masalah dan ancaman yang tak henti-hentinya, ada satu hal yang membuat Satrio Piningit begitu istimewa dan layak kita teladani. Ia adalah orang yang pandai bersyukur, menerima, dan legowo. Bayangkan, di tengah kumpulan masalah yang begitu banyak, ia mampu menjalani dan menerima setiap keadaan dengan rasa syukur yang mendalam. Bukankah ini luar biasa? Sikap ini bukan sekedar topeng atau pura-pura. Rasa syukur yang tulus itu terpancar dari raut wajahnya yang terlihat selalu ceria, seolah tanpa beban. Padahal, di balik senyuman itu, ia menyimpan segudang masalah yang harus diselesaikannya sendiri, masalah yang mungkin akan membuat kebanyakan dari kita merasa putus asa. Ini adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada ketiadaan masalah, melainkan pada cara kita menyikapi setiap masalah yang datang. Satrio Piningit mengajarkan kita bahwa bersyukur adalah kunci untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Salah satu permasalahan paling mendesak yang kini membebani Satrio Piningit adalah kondisi yang bisa digambarkan sebagai sebuah darurat ekonomi pribadi. Namun, penting untuk dipahami, keadaan darurat ini sama sekali tidak muncul dari kemiskinan atau kekurangan materi dalam arti yang lazim. Sebaliknya, ini adalah sebuah krisis yang lahir dari beban finansial yang luar biasa besar, dipicu oleh urgensi untuk menyelesaikan berjibun persoalan dan misi vital yang menuntut gelontoran pengeluaran dalam jumlah yang sangat masif dan tak terduga. Ini ibarat berada di hadapan segudang pintu kesempatan atau tantangan yang krusial, namun setiap pintu tersebut membutuhkan bukan hanya kunci, melainkan kunci yang mahal-mahal dan seringkali spesifik, yang harus ditempa dari nol dengan sumber daya yang terbatas. Dalam menghadapi labirin finansial yang rumit ini, Satrio Piningit tidak memiliki pilihan lain selain benar-benar mengerahkan seluruh daya pikirnya, memutar otak hingga batas maksimal, untuk menemukan solusi-solusi yang tidak hanya kreatif tetapi juga inovatif. Ia harus bertransformasi menjadi seorang ahli strategi keuangan dadakan, seorang taktis jenius yang mampu merancang jalan keluar dari setiap celah, mengoptimalkan setiap potensi, demi memenuhi semua kebutuhan mendesak yang terus berdatangan. Ini adalah ujian bagi kecerdasannya dalam mengelola dan menciptakan nilai dari ketiadaan. Yang lebih mengharukan,
Dan ini adalah salah satu pilar fundamental yang membentuk integritas karakter Satrio Piningit. Ia menolak keras untuk sedikit pun mengandalkan atau merepotkan orang lain. Di tengah badai finansial yang mengancam, ia memilih untuk berjuang sendirian dengan 7 daya dan upaya yang dimilikinya, menolak secara tegas segala bentuk ketergantungan atau bahkan sekadar gagasan untuk membuat orang lain merasa terpaksa atau berkewajiban untuk membantu. Sikap ini adalah manifestasi nyata dari integritas dan kemandirian yang luar biasa tinggi, sebuah kualitas yang semakin langka ditemukan di era modern yang serba instan, di mana meminta bantuan atau uluran tangan sudah menjadi norma yang lumrah dan mudah. Satrio Piningit percaya sepenuhnya pada kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri untuk bangkit, berinovasi, dan menemukan jalan keluar dari setiap masalah, tanpa perlu uluran tangan eksternal yang, karenanya, bisa menimbulkan beban moral yang tak terucapkan atau bahkan beban material yang tak diinginkan bagi pihak lain. Baginya, martabat dalam perjuangan adalah nilai yang tak ternilai. Lebih jauh lagi, darurat ekonomi yang kini dihadapi Satrio Piningit ini sebenarnya bukanlah semata-mata permasalahan personal yang bersifat temporer atau anomali suatu saat. Sebaliknya, ia adalah cerminan mikrokosmos, sebuah miniatur, atau bahkan prekursor yang jelas dari darurat ekonomi yang jauh lebih besar dan lebih mendasar yang berpotensi menanti bangsa ini di masa depan yang tidak terlalu jauh. Krisis finansial personal yang ia alami berfungsi sebagai sebuah simulasi nyata, sebuah laboratorium kehidupan di mana ia menguji kemampuannya untuk mengidentifikasi krisis pola-pola, merumuskan solusi adaptif, dan menguji strategi-strategi inovatif yang kelak dapat diadaptasi dan diterapkan dalam skala nasional yang jauh lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, kesuksesannya dalam menavigasi krisis keuangan pribadinya ini bukan sekadar keberhasilan individu, melainkan sebuah cetak biru, sebuah panduan praktis, dan kumpulan pembelajaran berharga tentang ketahanan ekonomi, strategi kelangsungan hidup, dan inovasi finansial. Pelajaran-pelajaran ini akan sangat krusial dan dibutuhkan untuk menjaga kemandirian perekonomian bangsa, menjamin kemusnahan pembangunan, serta mengatasi potensi kemiskinan dan dampak negatif di hadapan tantangan global yang semakin kompleks, dinamis, dan tidak terduga. Kehidupan Satrio Piningit, yang sejatinya sudah syarat dengan tantangan dan beban misi yang berat, juga tak luput dari ujian terkompleks, dinamika hubungan antar manusia. Ini adalah pedang bermata dua, sebuah dimensi yang bisa memperkaya dan menguatkan, namun lebih sering menjadi medan uji yang paling intens dan tak terduga. Lingkaran sosialnya selalu berputar, ditandai dengan arus pasang surut kehadiran individu. Ada yang singgah sesaat, ada pula yang menjanjikan menetap, namun pada akhirnya semua menghadapi filter waktu dan loyalitas ujian. Di tengah hiruk-pikuk itu, Satrio Piningit beruntung membahas jiwa-jiwa yang murni, yang datang dengan ketulusan hati. Mereka adalah pilar-pilar kokoh, menawarkan uluran tangan tanpa pamrih, persahabatan sejati yang menjadi oase di gurun isolasi, serta sumber dukungan moral dan praktis yang tak ternilai. Kehadiran mereka bagaikan mercusuar di tengah badai, memberikan harapan dan kekuatan untuk terus melangkah maju. Namun, kontras yang menusuk hati adalah kenyataan bahwa kebanyakan dari mereka datang dengan niat tersembunyi, dibalut kemunafikan dan kepalsuan, jauh lebih banyak. Mereka adalah para manipulator ulung, memakai topeng manis dan kata-kata berbunga-bunga, namun sebenarnya memiliki agenda terselubung untuk menjatuhkan, atau bahkan menggagalkan misi sakral Satrio Piningit. Mereka adalah serigala berbulu domba yang paling berbahaya, karena serangan mereka datang dari titik terdekat, dari punggung yang seharusnya dilindungi oleh kepercayaan, siap menekan dengan belati tajam kapan saja. Intrik dan tipu daya mereka begitu halus, seringkali baru terkuak setelah kerusakan yang signifikan terjadi. Pengalaman pahit akan dikhianati ini, terutama dari mereka yang pernah dianggap dekat, meninggalkan bekas luka yang mendalam. Satrio Piningit kini terpaksa mengembangkan tingkat kehati-hatian yang ekstrim dalam setiap interaksi, baik dengan wajah-wajah baru yang mencoba meraih kepercayaannya, maupun dengan individu-individu yang sudah lama dikenalnya namun ternyata menyimpan niat busuk. Ia merasa mutlak harus meningkatkan radar kewaspadaannya, intuisi dan kemampuan menilai karakter serta motif tersembunyi dari setiap orang yang mendekati atau berinteraksi dengannya.
Setiap senyuman, setiap kata, setiap tindakan kini dianalisis dengan cermat, mencari celah atau inkonsistensi yang dapat mengindikasikan bahaya yang tersembunyi. Ini adalah pelajaran berdarah tentang pentingnya kebijaksanaan dan ketajaman dalam memilih lingkaran pergaulan. Sebuah bentuk perlindungan diri yang bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak. Sebab, dalam perjalanannya yang penuh rintangan, menjaga keutuhan misinya dan kelangsungan hidupnya sendiri sangat bergantung pada siapa yang ia izinkan untuk berdiri di sisinya, dan siapa yang harus dijauhkan bahkan sebelum mereka sempat melancarkan serangan. Selain berkutat dengan pergulatan pribadi dan himpitan ekonomi yang mencekik, Satrio Piningit kini juga memikul beban psikologis dan kepedihan yang teramat sangat, yang bersumber dari carut-marut kondisi sosial politik negerinya. Ia tidak hanya merasakan kekecewaan, melainkan gelombang kekecewaan, bahkan kemuakan terhadap sistem yang ada. Lambat laun, sikap apatisnya terhadap pemerintah dan para pemangku kebijakan kian hari kian semakin terlihat nyata dan tak terbendung. Ilusi kebaikan dan perubahan yang pernah ia yakini kini telah terkikis habis, digantikan oleh gambaran suram tentang manipulasi kekuasaan dan praktik-praktik yang merusak. Hati nuraninya menjerit kala menyadari bahwa segala jerih payah, mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan idealisme yang selama ini ia curahkan, seakan-akan hanya dijadikan alat, sebuah komoditas politik murahan, untuk meraih dukungan dari masyarakat luas. Bukan demi cita-cita luhur kebaikan bangsa yang mutlak, melainkan semata-mata demi kepentingan segelintir kelompok atau elit yang haus kekuasaan dan kekayaan. Ini adalah pukulan telak yang mendalam, sebuah luka menganga bagi idealisme seorang pejuang tulus seperti Satrio Piningit. Ia merasa dikhianati. Seolah-olah seluruh perjuangannya selama ini telah disalahgunakan, dinodai, diinjak-injak demi ambisi picik yang tak pernah ia setujui. Mimpi-mimpi tentang perubahan nyata dan keadilan yang ia pegang teguh hancur berantakan di hadapan kenyataan pahit ini. Terlebih lagi, ada ironi yang menyayat hati dan membuat mata hati perih, melihat hukum yang seharusnya menjadi pelindung keadilan, tameng bagi masyarakat, justru kini telah direduksi, dijadikan budak dari para penguasa. Keadilan kini tak lebih dari alat legitimasi bagi kezaliman, sebuah perisai bagi para tiran. Hukum terasa tumpul ke atas, impunitas bagi para cukong dan pejabat korup yang kebal hukum. Namun ia berubah palu menjadi godam yang menghantam kaum lemah dan rakyat jelata. Kesenjangan keadilan yang kian menganga ini bukan hanya menumbuhkan rasa kecewa yang mendalam dalam ingatan, melainkan memicu bara kemarahan yang membatu. Situasi ini mungkin justru mempertebal tekadnya, menguatkan panggilan jiwa untuk mencari dan menemukan cara memulihkan keadilan yang telah diperkosa. Bahkan jika itu berarti ia harus melangkah di jalan yang lebih sunyi, berliku, penuh duri dan bahaya, sendirian, melawan arus yang begitu kuat. Ini adalah revolusi batin yang akan mengubah arah perjuangannya secara fundamental. Namun, di balik semua hiruk-pikuk dan tugas besar yang diemban, terselip sebuah kenyataan pahit. Satrio Piningit juga tengah bergulat dengan badai pribadi yang mengancam inti keberadaannya. Ini bukan sekadar hambatan biasa, melainkan sebuah keadaan darurat pribadi yang secara fundamental membahayakan dirinya, mungkin mencakup kesehatan fisik, kestabilan mental, atau bahkan integritas spiritualnya. Meskipun rincian spesifik mengenai sifat atau pemicu krisis ini sengaja tidak diungkapkan ke publik, mungkin demi menjaga privasi atau karena sifatnya yang terlalu sensitif untuk diumbar, kita dapat merasakan betapa serius dan gentingnya situasi tersebut. Ada gravitasi tak terucapkan dalam kondisi ini, sebuah beban yang harus dipikulnya di tengah ekspektasi yang ada. Syukurlah, ini masih berada dalam koridor yang bisa diupayakan dan dikendalikan, bukan melalui kekuatan pribadinya semata, melainkan dengan dukungan dan intervensi yang krusial dari pihak-pihak terdekat dan terpercaya yang berada di lingkaran dalamnya. Mereka adalah pilar-pilar yang membantu menavigasi lorong gelap ini. Kondisi kritis ini tentu saja mengecewakan kita dengan perasaan cemas dan kepedulian yang mendalam. Sebagai pengamat atau pendukung, kita hanya bisa mengirimkan energi positif dan doa-doa yang tulus agar Satrio Piningit dapat menghadapi cobaan berat ini dengan ketabahan luar biasa, menemukan kekuatan dari dalam, dan pada akhirnya keluar sebagai pemenang,
bahkan lebih kuat dan bijaksana dari sebelumnya. Yang paling menarik, dan mungkin paling inspiratif, adalah bagaimana Satrio Piningit memilih untuk menanggapi krisis pribadinya ini. Alih-alih hanya mengandalkan solusi fisik, dukungan material, atau strategi duniawi semata yang mungkin juga ia miliki, ia justru memperdalam dimensi spiritualnya. Ia diketahui terus-menerus meningkatkan intensitas doa dan tirakatnya, sebuah bentuk disiplin spiritual yang menuntut pengorbanan, fokus, dan penyerahan diri secara total. Ini bukan sekadar ritual, melainkan sebuah perjalanan batin yang intens. Ini adalah bukti nyata dari kedalaman spiritual yang luar biasa dalam dirinya, sebuah keyakinan tak tergoyahkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, sebuah kekuatan ilahi atau energi kosmik yang dapat menembus kegelapan dan membimbingnya melewati masa-masa paling sulit ini. Dalam badai kegelapan personalnya, ketika segala sesuatu tampak runtuh, Satrio Piningit memilih untuk meraih cahaya melalui koneksi spiritualnya. Ini adalah pengingat yang sangat berharga bagi kita semua, terutama di era modern yang seringkali melupakan atau meremehkan kekuatan transformatif dari doa, meditasi, dan keyakinan. Kisah perjuangannya ini bukan hanya tentang mengatasi rintangan, melainkan tentang penguatan jiwa dan pencarian makna di tengah prahara, sebuah warisan inspiratif bagi setiap jiwa yang mencari harapan dan ketenangan. Akhir kata, mari kita petik hikmah dari perjalanan Satrio Piningit. Bunga mawar harum baunya, mekar indah di pagi hari. Ketangguhan hati diuji masanya, semoga bahagia selalu hadir kembali. Bunga mawar layu daunnya, semerbak mewangi di malam hari. Janganlah coba merayunya, karena rindu masih ada di sini. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan, keikhlasan, dan keberanian dalam menghadapi setiap babak kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.